Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, seberapa sering kita berdoa untuk diri sendiri? Saya percaya sangat sering. Lalu, seberapa sering kita berdoa untuk orang lain? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa sering kita berdoa untuk bangsa kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Kejadian 18, ayat 16-33, di situ judul perikopnya adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Bagaimana Abraham berdoa syafaat untuk Sodom yang akan dimusnahkan Tuhan. Tapi satu hal, Abraham berdoa dan menawar kepada Tuhan Allah. Apakah Tuhan Allah akan memusnahkannya ketika ada 50 orang benar di dalamnya? Dia tawar lagi ketika ada 40 orang benar. Ditawar lagi 30 orang benar. Sekali lagi dia katakan Tuhan, sekali lagi. Ketika ada 20 orang benar, apakah kau akan memusnahkannya? Tuhan katakan tidak. Sekali lagi Abraham katakan, kalau ada 10 orang benar Tuhan, apakah Tuhan akan memusnahkan orang-orang itu? Tuhan katakan tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin. Dan di sini kita belajar bagaimana Abraham berdoa bagi sebuah bangsa untuk penduduk-penduduknya. Tapi ketika kita baca di Kejadian 18 ayat 30-33, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sungguh aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, sekiranya 20 orang didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 orang itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu Tuhan, setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara dikasih Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi untuk Sodom? Akhirnya dimusnahkan. Tapi satu hal saudara, ketika Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Karena Allah ingat janjinya pada Abraham. Dalam Kejadian 19 ayat yang ke-29 dikatakan, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Allah dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Paling tidak Abraham berdoa untuk kota itu. Dan apapun yang terjadi, Tuhan tetap ingat, saudara, akan janjinya. Ketika Abraham berdoa syafaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya diingatkan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Bagaimana Tuhan Allah berfirman pada sebuah bangsa ketika di dalam pembuangan di Babel. Dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara yang kasih Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mungkin hari ini kita ditempatkan di tempat yang mungkin kita tidak suka atau kita tidak inginkan, tapi tetaplah berdoa dan mengusahakannya. Ketika kita mengusahakan kesejahteraan tempat kita berada, kesejahteraan kita juga, saudara. Berdoalah dan berusahalah untuk tempat di mana Tuhan tempatkan kamu. Dan hari ini, mari kita berdoa buat bangsa ini. Kita berdoa untuk negeri ini. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita bisa, Indonesia bisa. Tuhan Yesus memberkati.